Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal karam wal muhtaram, para bapak, para jemaah, talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat, nikmat kesempatan yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita semua dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tentunya marilah selalu tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tentang pelajaran kita. Alhamdulillah tentunya kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Karena kedudukan orang yang menuntut ilmu ini adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal ladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, orang-orang yang digerakkan hatinya untuk duduk di majelis ilmu. Karena tidak mudah, tidak semua orang sanggup untuk duduk di tempat-tempat seperti ini, walaupun secara fisik mereka sanggup. Tetapi dorongan kita untuk berusaha menuntut ilmu ini mudah-mudahan dorongan yang positif. Karena setiap apa yang kita lakukan, dari ibadah kita, muamalah kita, ini pasti dipicu oleh yang namanya dorongan atau pemantik. Tidak mungkin kita akan melakukan sesuatu tanpa ada dorongan yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan sesuatu tersebut. Contoh sholat, yang mendorong kita untuk melakukan sholat ini apa? Yang mendorong kita untuk bekerja ini apa? Yang mendorong kita untuk berbuat baik kepada orang lain itu apa? Jadi di dalam kitab Minah Besarnya dikatakan ada dua pendorong di dalam diri kita. Yang pertama ada kalanya yang bersifat batin, dan yang kedua ada kalanya yang bersifat fani.
sesuatu yang kekal abadi dan sesuatu yang akan sirna, yaitu dunia. Maka kita harus paham betul bagaimana mengolah dorongan-dorongan yang ada dalam diri kita, sehingga amal ibadah yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan ini akan bernilai baik di dunia, terlebih nanti di akhirat. Jangan sampai ketika kita melakukan ibadah atau melakukan amalan-amalan saleh yang mendorong itu bukan lillahi ta'ala, sehingga tidak ada nilai sedikit pun di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Yang mendorong kita untuk datang kemari, yang mendorong kita untuk berbuat baik dan sebagainya, ini harus kita olah. Jangan sampai dari amalan yang kita lakukan di situ ada nilai riyanya. Mahwa riya, apa sih riya itu? Riya adalah melakukannya seseorang pada amalan kebaikan, baik itu ibadah atau muamalah sesama manusia, yang dia hiasi amalan tersebut dengan sebaik-baiknya, tapi tujuannya adalah agar dia mendapatkan pujian, agar dia mendapatkan sanjungan dari orang lain. Berarti apa yang Anda lakukan, sholat dengan bacaan yang fasih, misalkan dia berangkat jamaah ke masjid, ya nggak pernah terlambat dan lain sebagainya, tapi tujuan dia sholat agar dia mendapatkan pujian dari orang, maka amalan yang dia lakukan itu tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pemantiknya tadi, pendorong dari amalan yang kita lakukan ini adalah unsur riya, agar kita bisa mendapatkan pujian, agar kita bisa mendapatkan kemuliaan, kehormatan di mata makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini akan kita bahas tentang masalah riya. Jadi riya itu ada yang berupa jaliun, yang jelas-jelas nampak. Memang tujuan dia melakukan amal ibadah ini betul-betul bukan karena Allah, karena tadi biar dimuliakan orang, biar dianggap dia itu orang soleh, biar dia dianggap orang dermawan, sering ngasih dan sebagainya. Nah, ini kita harus berhati-hati. Nah, di sini dikatakan wahdhar min daqa'iqir riya, berhati-hatilah kalian dari yang namanya sesuatu yang sangat samar dan sangat lembut di dalam masalah riya. Kebanyakan dari kita tidak menyadari hal ini, sehingga amal ibadah kita ternyata telah dicampuri dengan yang namanya sifat riya. Ya. Karena kenapa? Karena riya ini khaufan min diya'il ujuri wa dzulmatil qalb. Karena riya ini yang pertama dampaknya dia akan menghancur leburkan, membinasakan, menghabiskan pahala dari amal ibadah yang kita lakukan. Haba'an mansura, amal yang ibadah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ternyata tidak bernilai sedikit pun dan tidak mendapatkan balasan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di situ ada unsur riya yang tanpa kita sadari kita telah melakukan perbuatan riya. Kalau tadi jelas-jelas riya, kita sholat, kita sedekah biar dipuji orang, niat kita itu udah jelas riya. Tapi yang bahaya ini yang kita bahas di sini adalah riya yang sifatnya dakal, sangat-sangat samar, sangat-sangat lembut, sangat-sangat tersembunyi, sehingga kebanyakan dari kita nggak sadar ternyata apa yang kita lakukan itu ada nilai riyanya. Jadi jangan sampai ya, apa yang kita lakukan ini ada bumbu-bumbu riya sehingga bisa menghancurkan amal ibadah kita dari pahalanya, kemudian bisa mengakibatkan hati kita menjadi mati, hati kita menjadi gelap. Berapa banyak orang yang ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi hatinya masih gelisah. Zikirnya rajin, sholawatnya rajin, tapi hatinya masih
bulan-bulana masih gak bisa tentram, masih hidupnya aut-autan. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan di situ masih ada dorongan-dorongan ria yang menjadikan hati dia menjadi mati. Padahal Allah telah tegaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, berzikir kepada Allah ini bisa menjadi hati menjadi tenang. Kenapa orang berzikir tapi hatinya masih sedih, risau, hidupnya gelisah, hidupnya berantakan dan sebagainya? Tadi dia harus betul-betul bisa mengintrospeksi dirinya, dia harus betul-betul bisa mendeteksi dari amal ibadah yang dia lakukan, apakah di situ masih ada unsur ria yang dia tidak sadari dari amalan-amalan tersebut. Nah, ini paham ya. Kemudian wa min daqaiqir riya istihlalul ibadah. Nah, di antara dari hal riya yang sangat samar atau yang sangat lembut adalah istihlalul ibadah. Merasa enak, merasa nyaman ketika ibadah dia dilihat orang. Ya, merasa puas, nyaman, enak ketika apa yang dia lakukan ini mendapatkan sanjungan dari orang, walaupun ibadahnya dia didasari oleh Ta'ala, tapi hatinya ketika dia puji merasa senang. Nah, berarti di situ ada jalan istighfar. Ketika dipuji dia merasa senang, merasa ada nilai lebih dalam dirinya. Nah, ini orang tersebut masih ya dicampuri amal ibadahnya dengan sifat ria. Ketika dia dipuji, dia merasa senang, akhirnya dia besok berbuat baik lagi, sedekah lagi, jamaah lagi, karena ada unsur dia semangat jamaah, ada nilai pujian, walaupun di situ dasar awal dia ibadah nilai Ta'ala, tetapi yang mendorong dia menjadi lebih semangat apa? Karena dia mendapatkan pujian, merasa bangga, merasa senang, merasa bahagia dengan pujian orang yang diterimanya, sehingga dia termotivasi lagi untuk beribadah. Maka ibadah tersebut dikatakan oleh beliau termasuk ibadah yang di situ ada unsur riya. Ya, maka pahami. Jadi yang pernah saya katakan bahwa orang yang betul-betul ikhlas di dalam beribadah, orang-orang yang murni ibadahnya hanya karena Allah, diantaranya adalah istiwa'ul badah wadam minal amah. Di antaranya adalah samanya bagi orang tersebut dipuji atau dihina oleh orang lain ketika dia melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, baik itu ibadah mahdhah atau ghair mahdhah. Sama. Maksudnya apa? Enggak ada dalam hatinya ketika dipuji merasa hebat, gak merasa wah, gak merasa siapa dulu, gak merasa dia paling mulia, gak merasa dia paling begini, paling itu. Gak ada dalam dirinya perasaan ketika dia dipuji melakukan kebaikan, hatinya biasa saja. Tidak sedikit pun dia merasa bangga, merasa bahkan sombong dengan amal ibadah yang pernah dia lakukan lantaran pujian orang. Begitu juga sebaliknya, ketika dia dihina, ketika dia dicaci, ketika dia dimaki, tidak ada sedikit pun dalam hatinya merasa sedih atau sakit hati dengan hinaan dan makian orang lain yang diaturkan kepada kita. Ini orang yang dikatakan ikhlas, orang yang betul-betul apa yang dia lakukan karena Allah. Pujian orang tidak sedikit pun dia bergeming, tidak bertambah dan tidak berkurang ibadah yang dia lakukan. Dimaki, dicaci, sedikit pun dia tidak merasa sakit, sedikit pun dia tidak merasa kecewa, dia tetap beribadah karena pada dasarnya ibadah yang dia lakukan, amal baik yang dia lakukan, dia sandarkan hanya kepada Allah. Selesai.
selesai. Makanya penting bagi kita untuk mengolah hati kita, mengolah jiwa kita, bagaimana menghadapi kondisi pujian dan cacian orang lain. Karena yang namanya manusia ini terkadang memuji, terkadang mencaci, terkadang menjelek-jelekin, itu udah hukumnya orang. Ya, maka jangan bangga ketika Anda dipuji orang, ketika Anda disanjung orang. Bisa jadi besok hari dia akan menjatuhkan dan menghinakan, mencaci Anda. Begitu juga sebaliknya, jangan sedih, jangan kecewa, jangan sakit hati dengan cacian hinaan orang. Bisa jadi besok hari dia kebalikan, memuji dan memuliakan kita. Jadi pujian dan hinaan orang lain jangan jadikan sandaran dalam amal ibadah kita. Dipuji, dihina, tetap kita ibadah, karena ibadah kita landaskan hanya kepada Allah. Nah, di antara dari daqaiq riya adalah istilamul ibadah, merasa asyik, merasa enak, merasa bangga, merasa senang ketika melakukan ibadah, dipuji atau dilihat orang. Wa qala sahibul wasiyah submun qatilun muhbitun lil amal. Berkata sahibul wasiyah bahwa riya ini adalah racun yang sangat mematikan, muhbitun lil amal, yang akan menghancur leburkan dari amal kita. Jadi para ulama menggambarkan yang namanya sifat riya ini seperti racun yang sangat mematikan. Dengan hitungan detik itu akan mematikan kita. Sama seperti hanya racun. Riya pun seperti itu. Tidak ada hitungan detik amal kita pahalanya hilang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta itu ibadah kita segunung, hatta sedekah yang kita lakukan miliaran, tapi kalau di situ ada nilai riya, haba'an mansura, akan hancur lebur, tidak bernilai sedikit pun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi enggak? Rugi. Capek-capek ibadah, capek-capek sedekah, tapi tidak mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tercampur dengan yang namanya sifatur riya. Ya, pahami. Nah, kemudian walau la syuhudut du'afa'i taqdim maqamihim indan nas bi syahril layali al-kamilah mastata'u syahrul lailatin kamilatin fadlan an dawamis syahr. Niscaya andaikan bukan karena pengagungan atas orang lain terhadap kita, orang-orang yang lemah seperti ini, pujian orang lain atas kita, orang-orang yang lemah seperti ini, di dalam melakukan amalan ibadah di sini contohkan seperti bangun malam, ya, mastata'u, niscaya kita tidak akan mampu untuk melakukan bangun malam, apalagi menghidupkan ibadah satu malam penuh, kalau bukan karena dipuji, kalau bukan karena dimuliakan Allah. Niscaya kita tidak akan melakukan kebaikan. Karena pada dasarnya pada dasarnya sifat asli manusia yang awal pernah kita bahas bahwa di dalam diri manusia itu ada sifat syaitoniyah. Ada unsur syaitoni. Sifat dasar manusia pada hakikatnya ini senang melanggar hukum. Karena ada hawa nafsu. Itu fitrah manusia. Yang namanya manusia ini memiliki sifat bawaan bayi, ya, senangnya melanggar aturan. Yang menjadikan seseorang tidak melanggar aturan ini ada empat. Yang pertama, dikarenakan kemampuan SDM dia, EQ dia, memiliki pendidikan keilmuan yang tinggi sehingga dia bisa memahami pemahaman mana yang baik, mana yang tidak baik. Coba kita lihat negara-negara maju
disiplinnya luar biasa. Jepang melihat, ya, nggak ada itu buang sampah sembarangan, karena mereka memiliki kesadaran. SDM mereka tinggi, kemampuan mereka, pemahaman mereka tentang lingkungan yang bersih, kedisiplinan di dalam antri. Coba lihat orang Jepang ngantri, mah orang kita dia kalau suruh ngantri itu udah beban, udah kendaraan, mendahulukan orang tua, perempuan. Kalau di negara-negara maju itu begitu sudah biasa. Kan SDM mereka, kemampuan mereka dia tinggi. Nah ini pertama yang mengakibatkan orang tidak melanggar hukum, kesadaran dirinya dan intelektual mereka betul-betul ditingkatkan. Negara-negara maju luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, karena dasar pemahaman dia tentang agama. Karena tidak ada dalam agama mengajarkan pemeluknya untuk melakukan keburukan, untuk melakukan keonaran, untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Bahkan dalam Islam dikatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Kebanyakan yang kotor, yang jorok malah dari orang Islam sendiri. Karena pemahaman dirinya, pemahaman SDM-nya, kesadaran dirinya masih belum apa namanya terpatri, sehingga tiap tahun kalau musim hujan banjir mulu. Kadang nggak sadar macet di mana-mana, polusi, banjir, budaya tidak tertib dan lain sebagainya, melanggar hukum dan lain sebagainya. Karena sifat dasar manusia memang pada dasarnya senang melanggar hukum. Yang mengakibatkan dia tidak melanggar hukum tadi pertama, daya kemampuan EQ mereka tinggi, berarti negara-negara maju. Yang kedua, pemahaman agama mereka paham tentang aturan agama, sehingga ketika dia ingin melakukan perbuatan yang dilarang, menyakiti orang, oh ini nggak boleh, oh ini dosa, oh agama melarang seperti ini, oh agama tidak memperbolehkan seperti ini, sehingga dia mengerem untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturan karena dasar agama mereka tidak mengajarkan. Yang ketiga, karena ketidakmampuannya dia untuk melanggar hukum. Coba kalau kita sebagai pejabat, lampu merah diterjang karena kita punya power, karena kita punya kemampuan. Orang pada ngantri, kalau pejabat datang paling depan diduluin karena dia punya kemampuan, punya power. Berhubung kita nggak punya kemampuan dan tidak mampu untuk melanggar hukum karena takut melanggar hukum, akhirnya kita yang ngantri, udah sabar, nyelak kalau digebukin orang karena kita nggak mampu. Dan ketiga, ya, yang menjadikan orang tidak melanggar hukum. Yang keempat, karena memang aturan dari satu negara tersebut, aturannya sudah betul-betul ketat seperti negara-negara maju. Itu kalau buang sampah itu dendanya luar biasa, ya. Melanggar aturan sedikit, buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, di sana aturan yang ketat. Kalau kita melanggar lampu merah kasih 20.000 selesai, ya, damai, ya kan begitu. Aturannya nggak ketat, sehingga ada peluang bagi kita untuk melanggar hukum. Karena memang otak dasar kita ini ada unsur senang melanggar hukum. Maka 4 hal inilah yang harus kita kuatkan sehingga kita tidak melanggar hukum, melanggar aturan. Paham ya? Ini ya. Kita lanjut ke pembahasan kita. Waqad ajma'a al-'alimuna ala anna min alamat riya istilah al-ibadah. Bahwa para ulama bersepakat, dari ulama-ulama al-'alimun, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya tanda daripada riya adalah merasa nyaman, merasa asik, merasa nikmat melakukan ibadah ketika dilihat oleh merasa asik ibadah. Oke lah, nggak dilihat orang. Jadi ketika kita ibadah, kemudian kita nyaman, enak, pengennya ibadah terus, ini perlu
nafsa la tasalitu al ibadah illa in wafaqat hawaha. Karena yang namanya hawa nafsu ini diciptakan oleh Allah la tasalitu, nggak senang, nggak demen yang namanya ibadah. Yang tadi sifat dasar manusia itu hakikatnya mereka senang melanggar, ada aturan nggak mau dijalani. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu, bahwa sesungguhnya nafsu ini selalu mengajak kita kepada keburukan. Ini apa namanya, karakter dasar nafsu itu begitu. Kalau dia ibadah malas, wajar karena nafsu. Ibadah malas, dipaksa, ya benar, harus dipaksa karena nafsu. Maka ketika kita ibadah enak, nyaman, asik, jangan-jangan dikatakan in wafaqat hawa, jangan-jangan ibadah yang kita lakukan ini lagi cocok dengan hawa nafsu kita. Di situ ada permainan nafsu. Mungkin kita lagi rezekinya lagi lancar, ya, lagi enak sehat kondisinya, ya lagi happy lah. Orang happy kan ibadah santai, enak. Duit banyak, sedekah juga enak, duit banyak. Ya, coba kalau lagi males, Anda paksa ibadah, nah disitulah hakikat ibadah Anda, karena pada hakikatnya ibadah Anda dalam rangka melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Makanya ketika datang malas, paksa, itu baru nilai ibadah. Mujahadah di dalam ibadah, sungguh-sungguh di dalam beribadah, karena sifat dasar nafsu ini merasa tidak nyaman, tidak asik ketika diajak ibadah. Maka ketika Anda beribadah nyaman, asik, jangan-jangan ibadah Anda itu cocok dengan nafsu kita. Berarti dasar ibadah kita berdasarkan dorongan hawa nafsu. Musim Ramadan contohnya, awal-awal bulan Ramadan orang sholat tarawih semangat karena asik, senang menyambut datangnya bulan Ramadan. Baru-baru semangat, gila nafsunya, ayo sholat penuh 4 hari, 5 hari, 6 hari itu kurang gitu. Karena nafsu sudah memancing dia di dalam sahabat, mendingan di rumah. Itu justru di situ perjuangan kita, mujahadah kita, mujahadah nafsi kita di situ. Ketika datang malas, ibadah enggak. Kalau kita nggak ibadah, ya berarti ibadah kita selama ini dorongannya nafsu. Terbukti ketika Anda malas, Anda nggak mau ibadah. Jadi mencirikan ibadah kita ini dasar nafsu atau bukan, ketika lagi malas. Dengan ngaji misalkan, ya, lagi malas, Anda nggak berangkat, berarti Anda ngaji kemarin-kemarin emang lagi cocok kemana. Maka ketika malas, paksa sholat itu paksa, jamaah itu paksa. Karena yang namanya sifat dasar nafsu itu gak senang, tidak mau diajak untuk ibadah. Sifat dasar manusia senang melanggar aturan. Nah ini ya, walau annaha khalasat minal hawa lasakula alaiha, andaikan kita sudah terbebas dari hawa nafsu, lasakula alaiha, niscaya kita akan merasa berat dari melaksanakan yang namanya ibadah. Kalau sudah tidak ada dorongan nafsu, ibadah kita akan merasa berat. Wa minha al-amalu lillahi ta'ala wa li syai'in akhar. Di antara dari riya yang dikatakan daqaiq, riya yang sangat tersembunyi, riya yang sangat samar, di antaranya lagi adalah beramal karena Allah wa li syai'in akhar, dan beramal karena yang lainnya selain Allah. Jadi dia ibadah ada dua dasar tujuan yang mendorong dia ibadah, dua pemantik, ya.
Ada dua dorongan yang mendorong dia untuk ibadah. Dia sholat, memang dia karena menjalankan perintah Allah, Allah berikan sholat. Tapi dari sholat yang dia lakukan, di samping karena perintah Allah, ada juga dorongan lainnya, biar terhindar dari masuk neraka misalkan, biar rezekinya lancar misalkan, biar umurnya panjang misalkan. Nah, berarti kan ibadahnya dia ada dua tujuan di dalam ibadah. Nah, ini juga termasuk min daqaiqir riya, dari riya yang sangat-sangat tipis, sangat-sangat lembut, yang kebanyakan kita tidak memahami ini, sehingga amal yang kita lakukan selama ini sudah tercampur dengan yang namanya sifat riya. Waqala Sayyidi Abdul Qadir Ad-Durtusi rahimahullah ta'ala alaika bi ikhlasil qasdi lillahi. Ya, berkata Syekh Abdul Qadir Ad-Durtusi Ad-Durtusi alaika bi ikhlasil qasdi, tetapkanlah olehmu, teguhkanlah olehmu di dalam ikhlas beribadah, tujuanmu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tatahawan bidzalika, dan janganlah menganggap remeh tentang hal ini. Hati-hati. Wa tarqa bitalbisi nafsaka alaika fatahlaq, dan berhati-hatilah dari ridhonya kita dengan campur aduknya dorongan ibadah kita didasari nafsu, patahlah, maka kita akan hancur baik di dunia maupun di akhirat. Ini peringatan dari kita. Ya, contohnya ta'ayyamuna al-ba'is laka fi fi'il ibadah amraini bahanin wa bakin, seperti halnya yang membangkitkan bagi kita, yang mendorong bagi kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah ini ada dua hal. Ini termasuk daripada riya. Contohnya bahanin wa bakin, dua hal ini ada kalanya yang bersifat fana. Fana itu kan artinya adalah enggak kekal, berarti bersifat duniawi. Wabakin, dan yang kedua bersifat kekal, berarti ukhrawi. Dia ibadah ada niat ukhrawinya, ada niat duniawinya. Ini juga termasuk bagian daripada min daqaiqir riya. Ya, berat nggak Pak? Berat ya? Ya benar. Cuma kita berusaha sebaik mungkin di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kita harus tahu diri, gitu Pak. Tahu diri. Kadang kata Imam Ghazali, manusia itu tergolong menjadi empat. Ya, ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang dikatakan dia tahu, ya, dan dia mengetahui bahwa dirinya tahu. Dia tahu bahwa dirinya ini punya potensi. Dia tahu bahwa dirinya ini pintar, dia tahu bahwa dirinya ini orang alim, punya ilmu. Wa yadri annahu yadri. Nah, orang seperti ini adalah orang yang al-alim al-alama. Dia tahu dirinya punya ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu, mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Karena dia tahu bahwa dirinya punya potensi. Ini para ulama, para profesor, para orang-orang yang cerdas, mereka tahu bahwa dirinya mempunyai potensi, punya kelebihan dibanding yang lainnya, sehingga dia bisa memanfaatkan kelebihannya untuk kemaslahatan umat, kemampuan yang dia miliki. Ada juga yang dikatakan rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang punya potensi, tapi dia nggak tahu bahwa dirinya punya potensi. Ini banyak di sekitar kita. Dirinya punya potensi, punya kemampuan, tapi dia nggak tahu bahwa dirinya punya kemampuan. Kalau istilahnya, ini orang ini lagi tidur, perlu kita bangunin dari tidurnya, perlu kita sadarkan dari tidurnya bahwa lu ini punya potensi untuk maju, untuk sukses, untuk berhasil, tapi tidak berusaha untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya.
Karena semua manusia pada dasarnya punya potensi. Apa? Karena Allah berikan akal. Potensial dari akal, kemampuan dia berpikir, dia mencerna, dia mengolah situasi, dia mengolah keadaan. Sehingga dengan situasi keadaan yang ada, bagaimana dia olah untuk kemajuan dirinya, untuk kemajuan keluarganya. Dia bisa berpikir, dia bisa mengolah diri. Ketika dia mau atau tidak, nah, orang seperti ini yang punya potensi dalam dirinya tapi nggak sadar dia punya potensi, perlu dibangunin, perlu disadarkan agar dia bisa mau maju, berkembang dengan potensi yang dia miliki, baik itu masalah agama atau masalah dunia. Ada juga orang yang dikatakan rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang dia merasa enggak mampu, dia tahu bahwa dia enggak mampu, ya, dan dia tahu bahwa dirinya juga tidak mampu. Nah, ini orang yang masih ada potensi untuk sukses, karena dia tahu, paham dirinya nggak bisa, ya, dan dia ngerti memang dirinya nggak bisa, maka dia berusaha untuk memisahkan diri dengan berusaha belajar dan belajar. Nah, ini orang yang sadar diri, kan banyak kita. Nah, yang terakhir yang parah, yaitu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, yaitu orang yang nggak punya potensi, orang nggak punya ilmu, orang nggak punya kemampuan, tapi dia nggak tahu bahwa dia nggak punya kemampuan. Hingga dia berdakwah, mengajak orang, padahal dia jauh dari ilmu agamanya, jauh dari pengetahuannya, sehingga dulu dia akan menyesatkan orang. Nah, ini orang-orang yang begini nih yang bahaya. Orang-orang yang bukan di bidangnya, ya, orang-orang yang bukan di dalam spesialisnya kemampuannya, tapi dia memaksakan diri untuk masuk ke dalam spesialis seperti itu. Nah, sekarang kalau kita berobat, ya datang ke dokter, orang-orang yang betul-betul berpotensi dan dia belajar tentang ilmu kedokteran, paham tentang pengobatan. Masa kita mau berobat apa tukang bengkel? Yang ada jantung kita, yang ada diri kita ya diancur-ancur bengkel. Begitu juga nuntut ilmu, cari kepada orang-orang yang memang spesial, memang pendidikannya di agama, belajar agama dari kecil, paham arah agama, yang duduk dengan mereka yang betul-betul paham tentang agama. Malah sekarang semua orang ya di media kalau kita lihat, ngaji kagak, belajar kagak, mondok kagak dan sebagainya. Yang penting pakai udang-udang tinggi, dia bisa berbicara di forum dengan suara yang berdegar, ya, memancing orang, ada keilmuannya. Nah, orang yang tidak paham, orang yang dia nggak punya potensi dan dia nggak sadar dirinya nggak punya potensi, jablun murokab, udah tahu dirinya bodoh tapi tidak mau belajar. Ini bahaya, ya, bahaya. Maka kita ini punya potensi apa? Akal. Ini gunakan, ini akal, ini potensi yang luar biasa yang Allah berikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia fi ahsani taqwim, di dalam sebaik-baiknya ciptaan. Kenapa? Karena Allah berikan yang namanya akal. Bahkan para malaikat disuruh hormat ke Nabi Adam karena Nabi Adam memiliki yang namanya ilmu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam, sehingga malaikat diperintahkan untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Wa qarrama bani Adam bil ilmi. Allah memuliakan Nabi Adam dan keturunannya dengan ilmu. Ilmu bisa kita cari dengan kita berusaha memeras akal kita, berusaha belajar potensi apa yang kita mampu. Kemampuan kita, potensi kita di mana? Semua punya potensi. Oh, saya memang mampu misalkan bisnis, belajar ilmu bisnis sama orang yang memang sudah sukses dalam bisnis, dagang, kerja dan sebagainya. Gali potensi kita, kemampuan kita, sehingga kita
kita bisa mengupgrade diri. Nah, kalau bahasa AP-nya itu di-upgrade biar nggak model jadul aja, atau gitu. Oh ini kok HP loadingnya lama atau belum di-upgrade ini. Upgrade. Zaman semakin berkembang, teknologi semakin canggih, kita juga harus mengupgrade diri. Bagaimana caranya? Banyak baca, banyak belajar, banyak upgrade diri. Jangan sampai kita tertinggal dengan kemajuan zaman yang seperti ini. HP aja kalau lagi nggak di-upgrade errornya lama, loadingnya lama, perlu di-upgrade. Nah, kita juga harus mengupgrade diri kita ya setiap hari ya, karena rugi orang yang setiap detiknya, setiap harinya tidak bertambah ilmunya. Dalam kitab Ta'limul Ta'lim dijelaskan ya, dalam kitab Ta'limul Ta'lim dijelaskan wasbah bi buhuril fawaid, ta'allam, belajarlah engkau fa innal ilma ya, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Selanjutnya ya, intinya belajar, upgrade diri Anda, perbarui diri Anda, menyelamlah di lautan faidah ilmu. Pada berkembangnya zaman ini kita jangan sampai tertinggal ya. Pahami ini, pahami. Kemudian wahada min as'abi turukir riya alal mubtadi'in, dan hal ini ya, beribadahnya kita karena dua dorongan. Ada kalanya dorongan fan yaitu duniawiyah, ada kalanya dorongan batin yaitu ukhrawiyah. Dua dorongan sekaligus dalam kita melakukan ibadah ini sangat sulit dihilangkan bagi alal mubtadi'in, bagi kita pemula ya, bagi kita ya. Ada yang mengatakan ya tak apa, kita ibadah ya lillahi ta'ala, tapi kita biar dikasih sehat. Ini ulama yang mengatakan ini makom kita. Kalau orang-orang yang khas itu terhina, itu tercela dengan bukan seperti itu. Nah kalau kayak kita orang awam enggak, alhamdulillah, mau sholat aja enggak, alhamdulillah. Ini kita membahas tentang makom orang-orang yang makomnya tinggi. Nah kalau kita biar nggak sama kayak begini, mau sujud aja udah alhamdulillah, mau sholat aja udah alhamdulillah, walaupun dorongannya macam-macam, berarti Allah masih sayang sama kita. Kita masih digerakkan untuk sholat ya, karena ini makomul mubtadi. Jadi annahu yushbihu alaihim wa yasqulu alaihim al-ikhlas minhu, karena hal ini adalah hal yang yushbih, rancu, banyak keserupaan, dan yusmail, dan sulit bagi kita orang-orang awam untuk ikhlas 100% dalam ibadah ya. Masih mending daripada kagak sholat sama sekali, daripada kagak ibadah sama sekali. Tapi kita berusaha meningkatkan gitu loh ya, bukan berarti kalau begitu gak ibadah dong ya, percuma selama ini. Jangan, tetap walaupun ada dorongan pengen ini, ya Allah kami sholat yang rezekinya lancar, tahajudnya rajin, misalnya begitu, nggak apa-apa. Bung Allah memerintahkan kita untuk meminta udhuni astajib. Nah, memakai amalan ibadah kita, perantara kita ibadah, terus kita selingi doa minta rezeki lancar, nggak apa-apa. Kayak gitu orang awam ya, nggak apa-apa. Bi khilafir riya al-mujarrad fa innahu yufhamu bi adna ta'ammul, berbeda dengan riya yang benar-benar murni. Kayak tadi, Anda sholat, Anda sedekah memang tujuannya biar dipuji, biar diagungan orang lain, bukan karena Allah. Ini mudah kita hilangkan, bagi kita juga paham itu riya ya. Jangan seperti itu. Walaupun kita ibadah lillahi ta'ala ada nilai lainnya, apa, tapi proses perbaikan terus dalam diri kita. Jangan diam terus ya, jangan merasa nyaman dalam keadaan kita itu. Jangan kita berada di zona nyaman daripada itu ya. Hati-hati, karena ada permainan setan. Qala wala ghalaba al-baqi 'ala al-qani wa huwa riya'un. Ini ulama mengatakan
unsur yang berkaitan dengan ukhrawi ini lebih mendominasi di dalam dorongan kita ibadah daripada unsur yang sifatnya duniawi di dalam kita beribadah, bahwa riya itu masih juga dikatakan riya. Kita sholat yang mendominasi unsur kita sholat adalah lillahi ta'ala, karena perintah Allah ini paling menguat, tapi ada nilai sedikit dari duniawi, nah itu juga dikatakan riya. Nah, ini bagi mereka para ulama, karena sulit bagi kita ya. Beliau mengatakan itu juga termasuk bagian riya. Wa qalu ba'di min talab al-ba'is al-baqi kana al-hukmu lahu innama huwa min haqqil awamil alladziina la yaqdiruna ala sulukit thariq. Nah, hal seperti ini ya dikatakan riya ketika pendorong yang paling kuat ini adalah yang bersifat ukhrawi. Ini bagi hakil awamil ya, hak daripada orang-orang yang beramal, alladzi la yaqdiruna ala sulukit thariq, orang-orang yang tidak mampu berada di dalam thariqah. Orang-orang kayak kita nggak masuk thariqah. Kalau udah masuk thariqah itu aturannya berat. Kan thariqah itu banyak, ada thariqah qadiriyah, naksabandiyah, macam-macam thariqah. Talqin sama mursyidnya dibimbing langsung, itu ada aturan ketat di dalam ibadah. Nah, kalau kayak kita orang awam nggak sanggup kayak gitu, udah nggak apa-apa. Yang penting kepada yang saya katakan, ketika sholat, ketika puasa, ketika sedekah, niatkan lillahi ta'ala nya kencangin dalam hati, walaupun ada nilai duniawinya ya, insya Allah masya Allah maafkan, karena kita yang sedang berproses, yang matang itu ketika dia sudah tidak paham, dia tidak tahu, dia tidak mau berproses, dia matang. Ini ya, dia tahu dirinya nggak paham tentang ilmu agama, namun dia nggak mau belajar, ini yang matang. Berarti tidak ada proses dari dia untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan dia tentang ilmu. Karena kalau orang masih dalam tahap pembelajaran atau orang belajar salah, dimaafkan. Ya, kalau murid, kalau dia salah lagi belajar, salah ya wajar, namanya murid lagi belajar. Begitu juga kita. Ketika kita mendedikasikan diri kita sebagai seorang pelajar penuntut ilmu, kok salah dalam sholat, ada yang gak sesuai aturan, Allah maafkan, karena lagi proses, belum tahu. Yang salah itu udah dia gak tahu, udah dia tolol, udah dia goblok, gak mau belajar ibadah, tetap begitu aja, memang salah. Gak mau berusaha memproses dirinya, mengembangkan kemampuannya untuk belajar memahami aturan Allah. Nah, ini salah, dia nggak mau mencari tahu. Nah, kalau kita masih belajar salah, dimaafkan. Enak jadi orang penuntut ilmu itu, enak, nggak ada salahnya. Sholat salah, mulai belajar salah, ya dimaafkan. Lu puasa salah, mulai masih belajar, dimaafkan. Lu yang salah itu udah kagak paham, kagak bisa, nggak mau belajar, ibadahnya mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dari mudah-mudahan ya dari pembahasan kita ini kita bisa mengambil hikmah pelajaran. Kita berusaha untuk menekankan di dalam amalan kita, beribadah mahdoh kita atau ibadah ghairu mahdoh, muamalah kita berusaha sadarkan itu semua lillahi ta'ala, agar tidak tercampur dengan yang namanya sifat riya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'u wa qina ahlana wa qarabatin lana bi dinina wa tudri unsa wa zakar, rabbi wa fikna wa bikum lima tartadi qawlan wa fi'lan kurama warzuqil kula halalan daima wa akhilal jadama nakhda bil khair wa nukfam kulla syar. Rabbana waslih lana kulla subul wa aqil min dubika uyun Waktiana rabbana kulla tiyun qabla ta'tiyana rasulul man wa umir wa sirata akraman syadar
wassalatu baitazal mustafa madal haqqi ta'ana wal baba bi kitabina shifa wa lal ali kirami musrafa wa la sahbil masabil qurallahu mahdina bi huda waj'alna liman sabirika wa la tubalina wa liyahsiwa wa la taj'alna liman khalaqa afraq wa asab wa haduna dhaliman wa kaliman maula wa liman nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbi ta'ala subhanallahi wa tahiyatu bi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya,